Selamat datang dan salam equilibrium. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbankan. Khususnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara bank umum dengan bank syariah. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pada slide sudah kita tampilkan perbedaan antara bank umum dengan bank syariah. Yang pertama, perbedaannya terletak pada fungsi dan kegiatan bank. Pada bank umum, kegiatannya berupa intermediasi dan jasa keuangan. Sedangkan pada bank syariah, ada intermediasi, manajer investasi, investor sosial, dan jasa keuangan. Jadi ada perbedaan pada fungsi dan kegiatan bank tersebut. Intermediasi di sini yang dimaksud sebagai intermediasi adalah salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau pengumpulan dana dari penabung yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi baik bank umum dan bank syariah melaksanakan fungsi intermediasi ini. Hanya saja perbedaannya di sini terletak pada fungsi bank syariah ada tambahan yaitu manajer investasi dan juga investor sosial. Untuk jasa keuangan perbankan sama seperti perbankan umum yang lainnya seperti tabungan, deposito, kemudian pembayaran dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan manajer investasi pada bank syariah itu merupakan fungsi penghimpunan dana. Dalam hal penghimpunan dana, terutama dana mudharabah, bank syariah bertindak sebagai sahibul ma'al atau manajer investasi dari kumpulan dana nasabah. Sebagai manajer investasi, bank harus mengelola dana tersebut dengan tepat dengan memakai prinsip kehati-hatian dan profesional. Dalam operasional bank syariah, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari mudharabah ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Lalu ada tambahan di situ mengenai investor sosial. Investor sosial ini salah satu fungsi dan kegiatan pada bank syariah dan juga unit usaha syariah. Investor sosial di sini maksudnya bank syariah maupun unit usaha syariah bisa menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Tentu saja pelaksanaannya ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syariah. Lalu perbedaan lainnya terletak pada prinsip dasar operasi.
Pada bank umum, prinsip dasar operasinya bebas nilai, kemudian uang sebagai komoditas, kemudian ada penekanan bunga, ya, ada bunga, sistem bunga pada perbankan umum. Sedangkan pada bank syariah itu tidak bebas nilai karena berdasarkan prinsip syariah Islam. Lalu uang bukan sebagai komoditas, tetapi uang sebagai alat tukar. Tidak ada bunga, tetapi ada bentuk pengganti bunga itu ya berupa bagi hasil, jual beli, dan sewa. Nanti tergantung akadnya. Kemudian perbedaan yang lainnya yaitu sumber likuiditas jangka pendek. Pada bank umum, sumber likuiditas jangka pendek berasal dari pasar uang dan bank sentral. Sedangkan pada bank syariah berasal dari pasar uang syariah dan bank sentral. Jadi yang dimaksud dengan pasar uang syariah di sini adalah mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrumen pasar dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai resiko usaha. Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur dan sebaliknya. Lalu pada bank umum ini kemungkinan terjadi negatif spread. Sedangkan pada bank syariah dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Lalu poin yang kedua, tidak mungkin terjadi negatif spread. Di sini yang perlu saya tekankan mungkin penjelasan mengenai negatif spread ini. Negatif spread ini maksudnya jika pendapatan bunga yang diterima dari nasabah itu lebih rendah daripada biaya bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah. Bank itu kan salah satu kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan bank dapat untung dari selisih bunga yang diterima dari masyarakat yang meminjam uang atau membutuhkan dana dengan bunga yang dibayarkan kepada masyarakat yang menitipkan dananya di bank atau menabung dananya di bank. Jadi yang dimaksud dengan negatif spread itu jika bunga yang dibayar oleh bank itu kepada masyarakat lebih tinggi atau lebih besar daripada pendapatan bunga yang diterima dari masyarakat yang meminjam uang atau yang membutuhkan dana. Nah, pada bank syariah tidak mungkin terjadi negatif spread. Ya karena kita ketahui di bank syariah tidak ada sistem bunga. Jadi kemungkinan untuk negatif spread itu tidak ada. Berbeda dengan bank konvensional. Lalu fungsi yang lain ya, perbedaan yang lain yaitu struktur organisasi pengawas. Untuk bank umum, struktur organisasi pengawasnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk bank syariah, selain Dewan Komisaris juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah di sini adalah
suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Demikian penjelasan mengenai perbedaan antara bank umum dengan bank syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.